Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para tokoh masyarakat, para hujjaj, para asatidzah TKM Masjid Ibnu Sabil beserta seluruh jajarannya. Di sini ada juga tokoh penting kita ini, Pak Dr. Budi, Direktur Mitra Umat. Ada Pak RW 8 tadi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabar, Bu? Ibu-ibu apa kabar? Sehat, Bu? Alhamdulillah. Masak apa hari ini? Tadi saya dibisikin sama Pak Haji Nurman, ibu-ibu udah capek, jadi ceramahnya jangan panjang-panjang. Ceramahnya jangan panjang-panjang. Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kabair. Rawahul Bukhari wa Muslim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala karena Rahman dan Rahimnya, karena kasih dan sayangnya kepada kita, lewat lisannya Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita salat yang 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, mukaffiratun lima bainahunna. Kalau kita kerjakan, maka akan menghapus dosa-dosa di antara yang terjadi antar salawat itu. Nikmat apa nikmat jadi orang Islam? Kalau kita melaksanakan sholat duhur dan tadi bagi sholat subuh, maka dosa yang kita kerjakan antara zuhur dan subuh itu akan diampuni oleh Allah. Kalau kita mengerjakan dosa antara zuhur dan asar, asar kita sholat, maka dosa kita diampuni oleh Allah. Begitu pula seterusnya. Tetapi syarat dan ketentuan berlaku. Kita beli rumah aja ada syarat dan ketentuan berlaku. Penghapusan dosa harian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pun syarat dan ketentuannya berlaku. Yaitu idza tunibatil kabair. Kalau dosa-dosa besar kita bisa jauhkan, kita bisa hindari. Maka dosa apapun yang kita kerjakan selain dosa besar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita kaum lelaki sholatnya ke masjid, kalau sudah datang waktu adzan, ya, lalu kita wudhu, fa ahsanu wudhu'aha, wudhunya kita sempurnakan, wa ruku'aha, dan rukuknya kita sempurnakan, wa khusyu'aha, khusyuknya kita sempurnakan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa kita. Dan setiap langkah kaki kita yang kanan itu mendapatkan kebaikan, langkah kiri kita menghapus dosa kita. Dalam hadis yang lain bahkan, kalau orang menghadap
berdiri menghadap sholat, semua dosa-dosanya diletakkan di pundaknya. Fa idza raka'a, kalau dia rukuk, berjatuhan semua dosa-dosanya. Nikmat apa nikmat? Bu? Nikmat apa nikmat, Bu? Halo? Ini kayaknya tidak connect ini. Kolak enak gak, Bu? Kolak, Bu? Hah? Enak. Kenapa, Bu? Pantasan tidak connect. Sholat itu juga adalah salah satu. Langsung gini. Ini yang salah bukan saya, Bu, panitianya yang salah. Saya ulang ya. Jadi salat yang 5 waktu antara subuh, zuhur, asar itu akan menghapus dosa-dosa kita. Enak, Bu? Wah, kenceng banget jawabannya sekarang. Itu tadi yang saya omongin begitu, Bu. Ya. Nah, salat ini adalah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita butuh khusyuk. Dulu kalau waktu kita kecil ya, Pak Haji Nurwan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kita penting sekarang. Sudah tua seperti ini, sholat kita harus lebih khusyuk. Kira-kira ada nggak yang khusyuk dari awal sampai akhir? Hah? Bu, Allahu Akbar. Kompor gua belum matiin. Allahu Akbar, kayaknya kunci motor belum gue lepas. Selalu saja ada. Dan bahkan biasanya yang tidak ingat-ingat, ya, yang lupa pas saat sholat jadi ingat. Jadi manusiawi, orang lupa itu manusiawi. Yang harus kita persiapkan adalah pada saat kita mau sholat, kita sudah mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita meminimalisir lupa di dalam sholat. Salah satu caranya adalah kita menghadap ke bawah. Yang lain diantaranya adalah semua yang kita baca harus kita ngerti artinya. Jadi waktu kita baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain kecil. Mau bintang 1, bintang 2, bintang 4, bintang 5, bintang 7, kecil semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita perbaharui setiap saat. Insya Allah kalau kita berjamaah, mungkin pada saat waladhdallin kita ingat kunci kita, saudara kita sedang khusyuk-khusyuknya. Mungkin pada saat takbiratul ihram, baca iftitah kita lupa, saudara kita sedang khusyuk-khusyuknya. Sehingga kalau kita salatnya berjamaah, insya Allah akan akan dikumpulkan sehingga salat kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kita, kaum lelaki khususnya, kalau sholat di masjid berjamaah. Yang kedua, tadi adalah bonus dari Allah yang diberikan kepada kita, penghapusan dosa yang sifatnya harian. Ada penghapusan dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya Jum'atan. Al-Jumu'ah ilal Jumu'ah, dari Jumat sampai Jumat. Maka seorang muslim jangan pernah bisa meninggalkan sholat Jumat sekalipun, karena antara Jumat dan Jumat seberapapun dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kira-kira selama 1 minggu ini dosa apa yang sudah kita kerjakan? Kita sendiri yang bisa ngitung. Ada dosa mata, ada dosa tangan, ada dosa telinga, ada dosa lisan, ada dosa kaki, ada dosa hati. Selama itu bukan dosa besar, insya Allah kalau kita melaksanakan sholat Jumat, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghapusan dosa secara tahunan, yaitu Ramadan ila Ramadan. Dari Ramadan sampai Ramadan 1 tahun. Itu kalau kita punya buku catatan, itu susah tuh ngitungnya dosanya tuh. Apalagi yang sering ke mall. Sering kemana? Ke mall. Apalagi mallnya daerah sana tuh, GI, ya, Mangga 2, astagfirullahaladzim. Susah ini mata ini ditutup. Betul. Yang biasa ke pasar juga, apalagi pasar jangkrik sini, ya. Bu, makanya kalau ke pasar jangan pakai daster, ya, karena kalau kita nunduk, nah, tahu sendiri dah, ya, membuat orang berdosa. Maka kita harus juga menutup aurat, meminimalisir lawan jenis kita melakukan dosa. Dosa-dosa selama 1 tahun itu, kalau kita pada 1443 Hijriah kemarin puasa lengkap, dan sekarang kita sudah masuk malam 22, insya Allah kita akan menggenapi puasa kita selama 1 bulan penuh di 1444. Insya Allah pada saat seorang muadzin mengumandangkan azan Allahu Akbar di akhir Ramadan, kita berharap semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghargaan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya yang rajin sholat, yang rajin Jumatan, yang rajin puasa Ramadan. Insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal bukan dosa besar yang kita kerjakan. Saya kira cukup ya Pak Haji ya. Hah? 10 menit lagi. Tadi mintanya dicepetin, makanya saya kasih materi yang pendek banget gitu. Hah? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya kembali kepada materi yang subuh ya, dikit ya. Tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim dimulai dengan Iqra, dan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan terus sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan oleh umat Nabi Muhammad SAW, sampai sempurnanya Al-Quranul Karim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Disempurnakan oleh Allah SWT, teks Al-Quran berhenti. Dan Al-Quran itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mukjizat untuk Nabi Muhammad SAW yang berlaku sampai akhir zaman. Dan dia menantang siapapun yang bisa membuat Al-Quranul Karim, silahkan. Dan tak satu pun sampai saat ini yang bisa membuat Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dijaga sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijaga oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian dijaga oleh para ulama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al ulama warathatul anbiya. Maka
Ketika ada penyimpangan-penyimpangan, dimanapun penyimpangan itu, akan saja selalu ada ulama-ulama yang akan membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Sahih Muslim. Akan selalu ada, la tazal, tidak pernah berhenti, tidak pernah hilang, barang satu detik pun dalam hidup dan kehidupan ini, ta'ifatun min ummati, salah satu kelompok kecil dari umatku, zahirina 'alal haqq, yang akan menjaga kebenaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menjaga kebenaran Al-Quranul Karim, yang akan menjaga kebenaran Islam sampai hari kiamat nanti, tidak akan pernah berhenti. La yadhurruhum man khadalahum, kelompok ini tidak membuat bahaya mereka siapapun yang nyinyir terhadap mereka, siapapun yang merendahkan mereka, siapapun yang mengecilkan mereka, meremehkan mereka, mereka nggak peduli. Akan selalu ada kapanpun, hatta ya'tiya amrullah, sampai urusan Allah Subhanahu wa ta'ala datang, sampai kemenangan dimiliki oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tadi saya sampaikan, lu yudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di negeri kita ini kita pernah mendengar orang awak, Buya Hamka, bagaimana dia dijadikan pesakitan oleh rezim Soekarno saat itu, di penjara karena dia kekeh membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya ketika Soekarno mati, sebelumnya dia berwasiat agar yang menyolati adalah Buya Hamka. Dan orang-orang seperti ini sampai kapanpun akan selalu ada. Kalau kita buka lembaran sejarah di dalam Islam, ya, pada masa Bani Abbasiyah, terutama pada abad ke-11, 12 dan 13, itu umat Islam Bani Abbasiyah, sebuah kerajaan yang amat sangat lemah. Para rajanya tukang minum, suka perempuan, suka foya-foya, menghamburkan harta milik negara, tidak untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di satu sisi, saat itu Mongol mencoba merangsek untuk mengambil jajahan agama, untuk mengambil wilayah Islam di bawah kendali Bani Abbasiyah. Bukan Mongol saja, tapi juga ada salib, kaum salib, as-salibiyah. Mereka juga terus merangsek, merongrong wilayah-wilayah dalam genggaman Bani Abbasiyah. Dan satu lagi yang parah, kaum Batiniyah. Kaum Batiniyah. Tapi lagi-lagi akan selalu saja ulama hadir dalam percaturan politik saat itu untuk memberikan dukungan, memberikan nasihat, ya, memberikan yang mereka miliki untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah, salah satunya adalah Muhammad Al-Ghazali. Beliau menulis buku yang pertama yang namanya Nasaih Al-Muluk, nasihat untuk para raja. Dia bikin dan dia kirimkan pada saat itu kepada salah satu raja dari Bani Saljuk, ya, kalau nggak salah namanya Muhammad bin Malik Syah. Dia kirimkan buku itu, Nasaih Al-Muluk, nasihat-nasihat untuk para raja. Diingatkan, Dhahirina 'alal haq, para ulama ini meskipun orang tahu bahwa Al-Imam Muhammad Al-Ghazali itu sebagai seorang sufi, tapi kalau agama Allah Subhanahu wa ta'ala dicabik-cabik, para pemimpinnya sudah lalai terhadap agamanya,
dia juga akan ikut dalam percaturan politik. Yang kedua, buku, nama bukunya Fadha'ih Al-Batiniyah. Fadha'ih Al-Batiniyah. Fadha'ih itu kerancuan ya yang ada di dalam madhab Batiniyah ya. Dan itu ditulis oleh Muhammad Al-Ghazali untuk diberikan kepada raja saat itu. Kalau nggak salah nama rajanya Al-Mustadhir Billah. Diberikan untuk memberitahukan kepada Al-Mustadhir Billah bahwa Batiniyah itu seperti ini, hati-hati terhadap orang-orang itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yablughanna hadzal din ma balagha al-lail wan nahar. Agama Allah Subhanahu wa taala akan sampai pasti ke tempat kalau ada malam, ada siang, pasti agama Allah Subhanahu wa taala akan sampai ke sana. Makanya jangan pernah kita merasa khawatir agama Allah Subhanahu wa taala dikencet. Umat Islam dipinggirkan, umat Islam disingkirkan. Jangan pernah merasa takut. Karena puasa adalah salah satu cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan semangat menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu turun pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah. 17 hari kemudian terjadi perang Badar. Dan setelah perang Badar turun firman Allah Subhanahu wa taala full tentang Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu full ceritanya semuanya tentang perang. Baru setelah itu cerita tentang lebaran. Jadi puasa, perang, zakat, baru lebaran. Puasa mengajarkan kepada kita bertahan, lapar, susah, yang enak-enak tidak kita makan. Untuk apa? Supaya kita bisa survive, supaya kita bisa bertahan. Maka ketika ada musuh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah biasa lapar. Saudara-saudara kita di Palestina itu cuma minum air putih sama kurma satu setiap hari. Sudah berapa puluh tahun mereka bisa kuat. Karena salah satu ajarannya adalah ajaran agama Allah Subhanahu wa taala tentang puasa. Puasa mengajarkan kita untuk mempunyai daya tahan, punya daya endurance yang lebih kuat, yang bisa mengajarkan kepada kita untuk bisa menyelesaikan peperangan yang panjang. Dan kita tahu sejarah pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah dan seterusnya pada Khulafaur Rasyidin, income paling besarnya adalah dari perang yang orang menyebutnya jihad, yang sekarang sudah mulai dihilang-hilang. Ketika orang punya daya tahan, dia bisa menyelesaikan masalah. Peperangan itu yang menang bukan karena banyak duit, bukan karena banyak peluru, bukan banyak amunisi. Yang bisa memenangkan peperangan adalah mereka yang punya daya tahan, daya endurance. Kenapa saudara kita, sahabat-sahabat Rasulullah SAW bisa memenangkan peperangan di Badar? Karena dia menguasai salah satu sumur. Sementara kaum kafir Quraisy mereka kehabisan daya tahan untuk minum dan sebagainya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, puasa mengajarkan kepada kita untuk selalu bertahan dalam situasi dan kondisi apapun untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dan Allah dengan begitu akan menjaga agama ini terus langgeng sampai hari kiamat, sampai dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini mari kita jaga baik-baik ya, dengan seluruh aturan mainnya supaya kita mendapatkan penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.